Halo sobat semua, selamat datang kembali di Leslar Channel, yang selalu membahas berita terbaru, terupdate dan terpercaya. Hari ini ada dua berita yang menakjubkan. Sebelum Mimin bacakan berita ini, mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa like serta komentar. Berita yang pertama. Program Pendidikan Dokter Spesialis, PPDS, Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, FK Unpad, di lingkungan RSUP Hasan Sadikin, RSHS, terimbas kasus ruda paksa yang menyeret salah satu pesertanya, Priguna Anugrah Prarama, 31 tahun. Pria yang sudah berkeluarga itu meruda paksa wanita inisial FH, 21 tahun, anak dari pasien pria yang dirawat di RSHS Bandung pada Selasa, 18 Maret 2025, lalu. Menyusul kejadian ini, Kementerian Kesehatan telah menginstruksikan kepada RSHS Bandung untuk menghentikan sementara kegiatan PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unpad di lingkungannya selama 1 bulan. Kemenkes menyampaikan, langkah ini diambil untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan pengawasan serta tata kelola setelah adanya tindak pidana kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Priguna. Penghentian sementara ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi proses evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan sistem pengawasan PPDS di lingkungan RSHS, kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, dikutip tribunnews.com dari website resmi, Jumat, 11 April 2025. Selain itu, Kemenkes juga meminta agar RSHS bekerja sama dengan FK Unpad untuk upaya-upaya perbaikan yang diperlukan, dengan harapan, insiden serupa atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan etika kedokteran tidak terulang kembali. Kemenkes pun akan mewajibkan seluruh rumah sakit pendidikan Kemenkes untuk melakukan tes kejiwaan berkala bagi peserta PPDS di seluruh angkatan. Tes berkala diperlukan untuk menghindari manipulasi tes kejiwaan dan mengidentifikasi secara dini kesehatan jiwa peserta didik. Kemenkes bahkan telah meminta Konsil Kesehatan Indonesia, KKI, untuk segera mencabut surat tanda registrasi, STR, Priguna. Pencabutan STR ini secara otomatis akan membatalkan surat izin praktik, SIP, Priguna. Kami akan terus memantau proses penanganan kasus ini dan mendorong seluruh institusi pendidikan serta fasilitas kesehatan untuk memperketat pengawasan, memperbaiki sistem pelaporan, serta membangun lingkungan yang bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun, tandasnya. Kronologi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, menjelaskan modus Priguna yakni memanfaatkan kondisi kritis ayah korban dengan dalih akan mengecek darah untuk transfusi darah. Peristiwa ruda paksa ini terjadi pada 18 Maret 2025 sekitar pukul 1 WIB dini hari. Priguna yang saat itu memang sedang bertugas, meminta FH untuk diambil darahnya dan membawa korban dari ruang IGD RSHS Bandung ke gedung MCHC lantai 7, bahkan, Priguna meminta korban FH agar tidak ditemani adiknya. Tersangka ini meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 RSHS. Korban sempat merasakan pusing dari cairan yang disuntikan pelaku, dan selepas siuman korban merasakan sakit pada bagian tertentu, kata Hendra dalam konferensi pers di Polda Jabar, Bandung, Rabu, 9 April 2025, untuk melancarkan aksinya, Priguna diduga membius korbannya terlebih dahulu. Sesampainya di gedung MCHC, tersangka meminta korban mengganti pakaian dengan baju operasi berwarna hijau dan memintanya melepas baju juga celananya. Lalu, pelaku memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan kanan korban sebanyak 15 kali, jelas Hendra. Priguna lalu menghubungkan jarum tersebut ke selang infus dan menyuntikkan cairan bening ke dalamnya. Selang beberapa menit, korban FH mulai merasakan pusing hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Di saat itulah, korban diruda paksa oleh Priguna. Setelah sadar, si korban diminta mengganti pakaiannya lagi. Lalu, setelah kembali ke ruang IGD, korban baru menyadari bahwa saat itu pukul 4 WIB, ungkap Hendra. Korban pun menceritakan kepada ibunya bahwa pelaku mengambil darah sebanyak 15 kali percobaan dan menyuntikkan cairan bening yang membuat korban tak sadar. Ketika buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu, sambungnya. Berdasarkan hasil visum, ditemukan sperma di alat vital korban yang kini masih diselidiki pihak kepolisian untuk dilakukan tes DNA. Polisi kemudian berhasil menangkap Priguna di apartemennya di Bandung pada 23 Maret 2025. Hingga pada 25 Maret 2025, polisi akhirnya menetapkan Priguna sebagai tersangka kasus ruda paksa. Atas aksi bejatnya, tersangka dijerat pasal 6C Undang-Undang UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pelaku dikenakan pasal 6C UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun, ujar Hendra. Selain menangkap tersangka, Polda Jabar juga mengamankan sejumlah barang bukti dari TKP, termasuk 2 buah infus full set, 2 buah sarung tangan, 7 buah suntikan, 12 buah jarum suntik, 1 buah kondom, dan beberapa obat-obatan.